Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini, kami dari kelompok IF18E yang beranggotakan saya, Yunaidi Sehari, terus dengan Asif Hidayat, akan membahas mengenai konsep web service. Nama sejarah. Dahulunya web service ini didirikan oleh perusahaan ternama HP atau Hewlett Packard eSpeak yang merupakan penggagas dari web service pada tahun 1999. Meskipun pada saat itu perusahaan ini masih sebagai penyedia layanan e-service, kemudian pada tahun 2000 Microsoft membuat pertaruhan nama perusahaannya untuk memulai memperkenalkan web service secara umum dan vendor lain pun mulai mengikuti langkah-langkahnya. Kemudian pengertiannya adalah merupakan aplikasi yang berisi kumpulan basis data atau database dan perangkat lunak atau software atau bagian dari program perangkat lunak yang diakses secara remote oleh piranti dengan perantara tertentu. Melalui web service memungkinkan pengguna untuk mengatasi permasalahan berupa interoperability dan mengintegrasikan sistem yang berbeda. Pada umumnya, web service memiliki ciri khusus berupa URL layaknya web. Yang membuat berbeda adalah interaksi yang diberikan oleh web service itu sendiri. URL pada web service hanya mengandung sekumpulan informasi, perintah, dan konfigurasi atau sintaks yang berguna untuk membangun fungsi tertentu dari aplikasi. Sebuah web service dapat didefinisikan sebagai berikut. Yang pertama adalah aplikasi client server atau komponen aplikasi untuk komunikasi. Yang kedua adalah metode komunikasi antara dua perangkat melalui jaringan. Yang ketiga adalah sistem perangkat lunak untuk komunikasi antar mesin ke mesin, dan yang terakhir adalah kumpulan standar atau protokol untuk bertukar informasi antara dua perangkat atau aplikasi. Kemudian di sini akan dijelaskan mengenai jenis web service yang dibagi menjadi dua, yaitu SOAP web service atau RESTful web service. SOAP web service merupakan kepanjangan dari Simple Object Access Protocol. Adalah sebuah spesifikasi protokol untuk komputer, spesifikasi protokol untuk pertukaran pesan atau informasi terstruktur dalam implementasi web service di jaringan komputer. SOAP menggunakan Extensible Markup Language atau XML sebagai format pesannya, dan biasanya bergantung pada protokol layer aplikasi lainnya, terutama protokol HTTP dan SMTP untuk transmisi dan negosiasi pesan. Kemudian untuk REST adalah Representational State Transfer, adalah sebuah arsitektur software untuk sistem terdistribusi semisal web. REST telah berkembang sebagai model desain web service yang dominan saat ini. Istilah Representational State Transfer diperkenalkan dan didefinisikan pada tahun 2000 oleh Roy Fielding dalam disertasi doktoralnya. Beliau merupakan salah satu penulis utama spesifikasi HTTP versi 1.0 dan 1.1. Sesuai constraint-nya, REST biasa disebut dengan RESTful. Selanjutnya akan dijelaskan oleh Asif Hidayat. Baik, di sini untuk selanjutnya saya akan menjelaskan tentang manfaat web service itu apa aja. Yang pertama itu kemudian ada protokol standar, ada komunikasi biaya rendah, dan memperlihatkan fungsi pada jaringan. Pertama, interoperabilitas. Web service memberikan layanan berupa koneksi antara aplikasi untuk berbicara, serta berbagi data dan layanan. Aplikasi lain bisa menggunakan layanan web seperti VB atau .NET, yang dapat berbicara ke layanan web, Java, dan sebaliknya. Sistem ini biasa digunakan untuk membuat sebuah platform aplikasi dan teknologi independen. Interoperabilitas sendiri memiliki definisi berupa kapabilitas dari sebuah sistem yang antarmukanya diungkapkan sepenuhnya untuk berinteraksi dan berfungsi dengan produk atau sistem lain, kini atau di masa mendatang tanpa batasan akses atau implementasi. Protokol standar. Web service adalah sebuah layanan web yang memiliki standar industri dan komunikasi, layanan transportasi, pesan XML, deskripsi layanan, dan service discovery layer telah menggunakan protokol yang didefinisikan dengan baik oleh protokol stack layanan web.
Standarisasi protokol stack sendiri memberikan keuntungan seperti pengurangan biaya karena kompetisi dan meningkatkan kualitas suatu bisnis. Kemudian komunikasi biaya rendah. Web service yang menggunakan mekanisme SOAP pada protokolnya di HTTP akan memberikan efek penggunaan internet yang murah. Selain SOAP, web service juga bisa diterapkan pada mekanisme reliable transfer seperti FTP. Kemudian memperlihatkan fungsi pada jaringan. Web service memungkinkan unit kode yang terkelola dapat digunakan secara remote dalam pemanggilan HTTP. Sistem tersebut dapat diaktifkan dengan melakukan request melalui HTTP. Web service juga memungkinkan pengguna untuk mengekspos suatu kode yang ada melalui jaringan. Kemudian yang terakhir itu kesimpulan. Jadi kesimpulannya yaitu pertama, web service merupakan instrumen teknologi yang dapat digunakan untuk mengimplementasikan strategi bisnis beresiko tinggi. Kedua, web service berdasarkan middleware OO, XML, konsep internet protokol, dan membantu pergerakan dari sistem heterogen menuju sistem yang lebih homogen. Tiga, banyak vendor yang turut membuat standar layanan. Empat, memungkinkan untuk customize tanpa melalui vendor. 5. Membuka semua jenis kesempatan untuk semua orang. 6. Web service harus memenuhi standar yang telah ditentukan. Berikut ada referensi dan sekian. Terima kasih presentasi dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.